teaching kali ini saya akan membawakan materi tentang ikatan hidrogen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar partikel teman-teman, khususnya ikatan hidrogen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong salah satu untuk pimpin doa. Mari teman-teman dan Ibu Guru kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkati pembelajaran hari ini. Amin. Oke, terima kasih ya. Teman-teman hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Ya, dipertahankan ya, jaga kesehatan selalu. Iya, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan kesepakatan kelas dulu nih teman-teman. Karena ini jam pertama, diharapkan teman-teman datang tepat waktu ya. Hari ini tepat waktu semua? Iya, Bu. Oke, kemudian gawai hanya boleh digunakan untuk keperluan pembelajaran. Sepakat teman-teman? Sepakat. Lalu sebaiknya teman-teman tidak makan di kelas ya, karena diharapkan teman-teman sudah sarapan karena ini masih pagi. Kemudian kalau mau minum diperbolehkan. Sepakat teman-teman? Sepakat, Bu. Sepakat semua ya. Nah, selanjutnya kita berdiri dulu yuk biar lebih semangat, kita jaga Jadi, What's today reaction? boom! Full of action! Oke, tepuk tangan untuk reaction. Boleh duduk teman-teman. Nah, teman-teman, materi minggu lalu kan ikatan kimia ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ikatan kimia? Saya masih ingat, Bu. Jadi ikatan kimia itu merupakan ikatan antar atom-atom membentuk molekul yang stabil. Oke, betul ya Tiwi. Ada yang masih ingat teman-teman ikatan kimia apa aja yang sudah kita pelajari? Saya, Bu, mau coba jawab. Kita sudah belajar ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan kovalen koordinasi. Oke, benar ya Rina. Jadi kita sudah belajar ikatan ion, contohnya NaCl ya teman-teman. Lalu ikatan kovalen, contohnya 2O, dan kovalen koordinasi, contohnya HNO3. Teman-teman sudah paham ya materi minggu lalu. Nah teman-teman, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang ikatan hidrogen teman-teman fokusnya. Kemudian nanti teman-teman akan ada kegiatan diskusi. Diharapkan nanti teman-teman mampu bertanggung jawab ya dalam kegiatan diskusi. Dimohon untuk terlibat aktif teman-teman. Selanjutnya nanti Ibu juga akan memvisualisasikan ikatan hidrogen melalui Avogadro. Nanti teman-teman akan ada kegiatan presentasi ya teman-teman secara berkelompok. Dimohon nanti salah satu perwakilan untuk presentasi. Ya, Bu. Nah, teman-teman, di sini Ibu ada gambar etanol sama air nih, teman-teman. Ada yang bisa menuliskan massa molekulnya nggak, teman-teman, dari etanol dan air? Saya, Bu. Oke, silakan Esther. Oke, terima kasih Esther. Nah, teman-teman, di sini oleh Esther sudah dituliskan ya. Massa molekul dari etanol itu ada 46 gram per mol. Kemudian massa molekul dari H2O 18 gram per mol. Lebih besar yang mana teman-teman? Yang menyebut etanol. Lebih besar etanol ya. Kemudian kalau dilihat teman-teman, titik didihnya kalau etanol itu 78,37 derajat Celcius, kalau H2O 100 derajat Celcius. Lebih tinggi yang mana teman-teman? Yang air, Bu. Tinggi air ya. Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa sih titik didih air itu lebih tinggi daripada etanol, padahal massa molekulnya lebih kecil dari etanol, teman-teman? Karena ada gaya tarik, Bu. Oke, ada gaya tarik ya yang bekerja di molekul H2O ini. Ada yang bisa menjawab lebih spesifik apa yang berperan? Ini, Bu, mungkin karena ada ikatan hidrogennya, Bu. Oke, jadi H2O ini punya ikatan hidrogen ya. Betul yang sudah dijawab Rina. Hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan hidrogen, teman-teman. Nah, kita lihat video minggu lalu yang kalian belajar fisika dengan Bu Esther ya. Banu Jusat itu ada berapa aja ya? Apa aja tuh? Oke, betul ya teman-teman. Nah, dari 6 Banu Jusat itu, coba teman-teman ada yang ingat gak contoh dari 6 perubahan Jusat itu? Untuk menyublim? Ayo, Bu, kapur barus. Oke, menyublim kapur barus ya. Untuk non kristal? Saya Bu, bunga es yang dilepas. Oke. Untuk
adrenalin. Oke, terus untuk mencair Mentega yang dipanaskan, Bu. lalu yang terakhir nih ada membeku, contohnya apa ya? Saya mau coba, Bu. Kalau saya bikin es batu, Bu. Oh, iya. Oke teman-teman, betul sekali ya teman-teman. Teman-teman sudah mengingat untuk contoh perubahan wujud zat tersebut. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, setelah melihat video yang pelajaran minggu kemarin ya dengan Ibu Esther terkait perubahan wujud, diharapkan teman-teman semakin mengingat nih perubahan wujud apa saja yang terjadi. Nah teman-teman, nanti di perubahan wujud ini mencair dan membeku itu ada hubungannya dengan ikatan hidrogen teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ada gambar apa teman-teman di depan? Es, Bu. mengapung di air. Es yang mengapung di air ya teman-teman. Interaksi apa yang berperan teman-teman? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ya yang berperan. Nah teman-teman, untuk itu silahkan membentuk kelompok dulu. Kita akan membahas fenomena ikatan hidrogen lebih dalam secara berkelompok teman-teman. Nah masing-masing kelompok Ibu minta untuk akses kelas dojo dulu teman-teman. Di kelas dojo ini sudah Ibu sediakan LKPD teman-teman, dan ada soalnya terkait fenomena kenapa es itu bisa mengapung di air teman-teman. Satu orang satu HP aja di satu kelompok. Satu kelompok satu HP aja. Sudah. Nah nanti di LKPD-nya sudah Ibu sediakan materi teman-teman. Dari yang satu dari website, yang satu dari YouTube. Nah teman-teman bisa memilih akan menggunakan materi yang mana. Atau kalau teman-teman ada sumber referensi lain, kalian boleh menggunakannya juga ya. Jadi bebas mau memilih belajar dari mana. Silahkan didiskusikan teman-teman terkait pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD. Gimana kelompok 1 dan 2? Diskusinya lancar? Lancar, Ibu. Oke, silahkan diupload jawabannya di kelas dojo ya teman-teman. Iya, Bu. Oke, sudah ya, Ibu cek dulu. Nah, kelompok 1 dan 2 sudah. Ibu mau minta kelompok 1 untuk presentasi nih teman-teman. Silahkan kelompok 1 untuk maju. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi jawaban dari kelompok kami yang pertama yaitu ikatan hidrogen menyebabkan molekul H2O dalam es tersusun teratur dan renggang. Kepadatan esnya lebih rendah, sedangkan dalam H2O cair ikatan hidrogen dinamis dan molekul lebih dekat sehingga kerapatannya lebih kecil. Kemudian karena massa jenis esnya lebih kecil dari air, maka es akan mengapung. Selanjutnya untuk pengaruh ikatan hidrogen terhadap sifat fisik H2O, yaitu titik didihnya akan lebih tinggi dibanding senyawa sejenis seperti H2S, H2Se, dan H2Te. Selanjutnya pengaruh ikatan hidrogen terhadap sifat kimia H2O. Ikatan hidrogen dan momen dipol pada H2O membuat H2O menjadi pelarut universal atau melarutkan senyawa ionik maupun senyawa polar. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2, ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1? Kami ingin bertanya, Bu. Silakan. Jadi tadi kan disebutkan bahwa struktur es lebih teratur dari air. Nah, struktur yang dimaksud itu yang seperti apa? Bisa dijawab ya. Jadi dalam es ikatan hidrogen itu akan membentuk kristal heksagonal, sehingga kalau di air itu strukturnya akan berubah-ubah dan lebih rapat gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menggambarkan ikatan hidrogen. Jadi betul ya teman-teman bahwa ikatan hidrogen itu terjadi antara dua molekul ya minimal, kemudian atom elektronegatif yaitu O berikatan dengan hidrogen di molekul yang lain. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 teman-teman. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Nah teman-teman, Ibu juga akan menunjukkan ikatan hidrogen di Avogadro teman-teman. Bisa lihat ya gambar di depan. Nah yang kuning ini menggambarkan ikatan hidrogen teman-teman. Yang titik-titik kuning ini ya ikatan hidrogen. Nah kemudian ikatan hidrogen itu terjadi antara di sini H ya, dia memiliki muatan parsial positif dengan
O yang memiliki muatan parsial negatif karena dia lebih elektronegatif. Jadi nggak bisa ya ikatan hidrogen itu terjadi antara O dengan O pada 2 molekul air. Itu teman-teman bisa dipahami? Bisa. Nah, ini untuk HF teman-teman. Kemudian ini contoh ikatan hidrogen untuk NH3. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa ikatan hidrogen itu hanya terjadi antara H dengan 3 atom elektronegatif yaitu O, N, dan F ya teman-teman. Nah, tadi kelompok 2 tanya ya, struktur yang gimana sih yang bisa buat molekul H2O itu lebih renggang. Terus tadi kelompok 1 itu menjawab bahwa ada struktur heksagonal di S yang membuat S itu lebih renggang daripada air yang wujudnya cair, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang S itu strukturnya sangat teratur, teman-teman. Bentuknya heksagonal atau segi 6 seperti ini. Nah, rongga-rongga ini teman-teman yang menyebabkan densitas dari H2O padat itu lebih kecil daripada H2O cair. Bisa kita bandingkan di sini teman-teman. Kalau yang H2O cair ini strukturnya lebih dinamis ya, dia bisa berubah-ubah. Kadang ikatan hidrogennya itu bisa terputus dan terbentuk kembali. Kemudian kalau dilihat dia juga lebih padat ya teman-teman molekul-molekulnya dibanding dengan yang H2OS. Jadi karena densitasnya air ini yang cair lebih besar daripada densitas H2O yang wujud S, berarti H2O yang S ini bisa mengapung ya teman-teman. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada diagram titik didih teman-teman, di mana setiap kenaikan massa molekul itu akan meningkatkan titik didih. Seperti yang di awal tadi ya, etanol itu kan seharusnya titik didihnya itu lebih tinggi ya daripada H2O, tapi H2O itu di sini anomali ya teman-teman, tadi seperti yang kita tahu bahwa karena dia punya ikatan hidrogen. Begitu juga dengan HF dan NH3 yang punya ikatan hidrogen. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, Bu. Oke. Karena teman-teman sudah belajar banyak terkait ikatan hidrogen ya, Ibu mau minta kita ambil kesimpulan bersama-sama nih teman-teman dengan word wall ya. Nah, penyebab S bisa mengapung di air itu apa teman-teman? Strukturnya lebih renggang. Strukturnya lebih renggang. Kemudian 3 unsur elektronegatif pada ikatan hidrogen. Klorin, oksigen, nitrogen, Bu. Kemudian ini gambar apa teman-teman? Ikatan hidrogen pada H2O. Nah, kita cek ya jawaban teman-teman. Apakah teman-teman sudah memahami materi pada hari ini dengan baik? Nah, ternyata benar semua ya jawaban teman-teman. Jadi, teman-teman sudah memahami materi ikatan hidrogen dengan baik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, Bu. Nah, Ibu mau minta kalian untuk mengisi pesan yang kalian dapatkan selama pembelajaran pada hari ini teman-teman. Silahkan di scan barcode Mentimeternya. Sudah. Ibu sambil cek ya Iya, jawaban kalian. Oke, ternyata dominan menjawab senang ya teman-teman. Jadi teman-teman di dalam pembelajaran kimia diharapkan selalu senang dan semakin tertarik untuk belajar lebih dalam tentang kimia. Iya, Bu. Nah, teman-teman karena waktunya sudah mau beristirahat ya, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu.